Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati yaitu dosen pengampu kami yaitu dalam bidang makalah sejarah pendidikan di dunia Islam yaitu Ibu Dr. Tuti Indriani MPDI. Yang terhormat yaitu para kawan-kawan semua yang saya hormati. Kemudian kami dari kelompok 2 yaitu saya Reza Mahendra sebagai pemateri atau penyampai materi. Kemudian ada Ria Oktaviani yaitu partner kerja saya dalam membuat makalah ini dan dia sebagai notulen juga. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih pola pendidikan pada masa Rasulullah. Nah, untuk merujuk ke sana kita perlu ketahui terlebih dahulu strategi pendidikan pada masa Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sejalan dengan tahapan dakwah yang disampaikan atau yang disampaikannya kepada kaum Quraisy yang terdiri dari 3 tahap. Nah, yang pertama ada nanti itu tahap secara perorangan atau secara rahasia. Nah, kemudian pada tahap ini Nabi menyebarkan agama Islam bertindak selaku pendidik dilakukan secara bertahap. Nah, pada turunnya wahyu pertama, pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosial politik pada saat itu masih belum stabil. Nah, sehingga inilah yang dilakukan Rasulullah, melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lingkupnya masih kecil, kawan-kawan. Jadi lingkupnya ketika sembunyi-sembunyi itu masih dari keluarga terdekatnya, dari Khadijah, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabatnya, dan lain-lainnya. Masih lingkup keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, tahap terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih hanya berjalan kurang lebih 3 tahun. Nah, sampai turunnya wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Nah, ketika wahyu tersebut turun, beliau memberitahukan kepada keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Syafa, menyuruhkan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari, yaitu hari kiamat, bagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah sebagai utusannya. Nah, perintah tersebut secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah. Nah, karena diyakininya dengan dakwah tersebut, banyak kaum Quraisy yang akan masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, tahapan umum. Tahapan umum ini hasil seruan dakwah secara terang-terangan tadi yang terfokus kepada keluarga dekat itu belum memuaskan, belum maksimal ibaratnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Nah, makanya ketika itu seruan dalam bisa kita katakan seruannya itu akan dilakukan secara skala internasional. Nah, secara menyeluruh. Nah, didasarkan kepada perintah Allah pada surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Sebagai tindak lanjut dari pemerintah tersebut, pada musim haji Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jemaah haji. Pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali sekelompok jemaah haji dari Yastrib, kabilah Kharaj yang kemudian yang menerima dakwah secara antusias. Nah, jadi waktu ada musim haji, mereka lah yang sangat antusias menerima dakwah dari seorang nabi. Nah, dari sinilah sinar-sinar Islam tuh mulai keluar ke Mekah. Nah, penerimaan masyarakat Yastrib terhadap ajaran Islam secara antusias tersebut dikarenakan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktornya yang pertama, adanya kabar dari kaum Yahudi akan lahirnya seorang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian suku Aus dan Kharaj mendapatkan tekanan dan ancaman dari kelompok Yahudi. Nah, konflik yang terjadi antara Kharaj dan kaum Yahudi tadi berkelanjutan dalam rentang waktu yang sudah lama. Oleh karena itu,
mereka mengharap seorang pemimpin yang mampu melindungi dan mendamaikan mereka semua, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Kemudian kita yang pertama, dalam penyebaran pola sistem pengajaran Nabi Muhammad itu tidak lepas dari dua periode. Yang pertama ada namanya periode Mekah, kemudian ada periode Madinah. Nah, yang saya sampaikan tadi di atas itu metodenya kurang lebih sama. Kemudian kita masuk ke periode Mekah. Nah, seperti itu. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum hijrah dapat diketahui melalui, kita bisa melihat dari visi misi, kurikulum pendidikannya, metode pendidikannya, tujuan pendidikan, dan lain-lain yang akan kita kupas sama-sama. Nah, yang pertama yang A, visi dan misi tujuan pendidikan. Visi pendidikan di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ialah unggul di dalam bidang akidah dan akhlak. Nah, sesuai dengan nilai keislaman, visi ini sesuai dengan ayat-ayat yang turun di Mekah yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai syikwat atau perbuatan, misalnya pada surah Al-A'raf atau surah Al-Ikhlas. Adapun misi pendidikannya. Nah, sekarang kita berbicara misi pendidikannya. Ada 3 misi. Yang pertama, misi pertama memperkuat dan memperkokoh kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam memiliki keyakinan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan oleh Allah. Nah, yang kedua, memberikan bimbingan kepada kaum Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan mengemban misi kebenaran. Nah, itu tadi. Selanjutnya yang ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan kepada keluarga dan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami yang termasuk dalam visi dan misi tersebut. Dengan sederhana, pendidikan yang berlangsung di Mekah hanya sebatas pengenalan baik dalam bentuk pemahaman Islam ataupun ruang lingkup masyarakat. Nah, dalam visi dan misi tersebut terdapat pesan yang sangat urgent yang harus kita garis bawahi, yang mana pemahaman dan pemantapan akidah yang nantinya akan menjadi pondasi untuk menjalankan syariat Islam. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Akan kita bahas di sini kurikulum pendidikan di Mekah, yaitu berisi tentang materi pendidikan yang berkaitan dengan akidah, akhlak, yaitu akhlak baik, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, alam, dan kepada binatang. Nah, sedangkan materi pendidikan pada waktu itu adalah hanya terfokuskan kepada tauhid dan Al-Quran. Kedua materi tersebut sangat penting terhadap pemula yang mau bertujuan untuk meyakini diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya, dan Al-Quran sebagai sabda yang berisi tentang perintah, janji, dan ancaman serta kisah. Nah, itu. Kemudian materi pendidikan Islam pada Mekah terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama ada materi pendidikan yang berkaitan tentang tauhid. Materi ini difokuskan kepada memurnikan ajaran tauhid yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah. Nah, seperti itu. Pemurnian. Nah, secara teori inti sari dari ajaran tauhid terdapat dalam kandungan surah Al-Fatihah ayat 1-7 dan surah Al-Ikhlas ayat 1-5. Nah, kedua, materi pengajaran Al-Quran. Nah, ini materi yang kedua yaitu tentang pengajaran Al-Quran. Materi ini dapat dirincikan kepada beberapa. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian pemahaman tentang Al-Quran. Nah, seperti itu. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik sahabatnya antara lain ada metode ceramah, ada metode dialog, ada metode diskusi, ada dengan metode perumpamaan, ada dengan metode kisah, kemudian ada dengan metode pembiasaan. Nah, dan ada pun metode dengan hafalan. Nah, seperti itu. Kemudian pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi
terdapat menjadi dua tahap. Yang pertama pada itu tadi saya jelaskan, nanti ada tahap Mekah, ada tahap Madinah. Nah, seperti itu. Kemudian lembaga pendidikan Islam pada fase Mekah ada dua macam. Yang pertama tempat pendidikan pada saat itu ada namanya Rumah Arkam bin Arkam. Nah, merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslim beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Rumah ini merupakan lembaga pendidikan pertama atau madrasah yang pertama dalam Islam. Adapun yang mengajar saat itu Rasulullah sendiri. Dia mengajarkan kepada keluarga terdekatnya terlebih dahulu di Rumah Arkam bin Arkam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kutab. Nah, pendidikan kutab yaitu tidak sama dengan pendidikan yang diadakan di Rumah Arkam bin Arkam. Pendidikan di Rumah Arkam bin Arkam yaitu kandungan materi tentang hukum Islam dan dasar Islam. Sedangkan di kutab pada awalnya lebih terfokus kepada materi baca tulis sastra, ayat-ayat Arab dan penjelasan hitung-hitungan karena pada saat itu belum turunnya Al-Qur'an. Nah, setelah datangnya Islam, materi ini pun ditambah, direvisi sedikit dengan materi yang pertama ada namanya baca tulis Al-Qur'an, ada tentang memahami hukum-hukum Islam. Nah, adapun guru yang mengajar di kutab pada era awal Islam adalah orang-orang yang non muslim, karena dalam sejarah pendidikan ya Islam saat itu istilah kutab telah dikenal dengan kalangan bangsa Arab para Islam. Secara etimologi kutab berasal dari bahasa Arab. Nah, yang artinya menulis, sedang menulis dan tulis. Sedangkan maktab yang artinya meja atau tempatnya. Ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran, karena kondisi yang masih sangat sederhana, maka Rasulullah menerapkan sistem halaqah yang berlangsung di rumah masjid, kutab dan halaqah, seperti itu. Kemudian pola pendidikan pada periode Madinah tidak jauh berbeda dengan periode Mekah. Di periode Madinah itu lebih ke perluasan dari periode Mekah tadi. Nah, nanti saya jelaskan, kemudian kita bisa bandingkan apa saja pembedanya nanti. Oke, pola pendidikan di Madinah tidak kurang lebih sama. Kita akan mengetahui dulu visi misi tujuan pendidikan di Madinah. Nah, visi pendidikan di Madinah sesudah hijrah adalah unggul di dalam bidang keagamaan, moral, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan serta penerapannya di dalam bidang hukum. Nah, visi ini sejalan dengan Al-Quran yang turun di kota Madinah yang membangkitkan semangat untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Nah, seperti itu. Itulah visinya. Kemudian sejalan dengan visi tersebut, maka pendidikannya berlangsung di Madinah memiliki misi. Misinya yang pertama, memberikan bimbingan kepada kaum muslim menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi misi yang pertama dia tuh memberikan bimbingan kepada kaum muslim untuk menuju jalan yang Allah ridhoi. Nah, kemudian mendorong kaum muslim untuk berjihad di jalan Allah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak yang sesuai dengan keadaan mereka dan di dalam berbagai situasi. Nah, mengajak mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar mengetahui dan menjalankan agama yang soleh, agama yang soleh, yaitu agama Islam. Nah, yang nomor 5, menyesuaikan didikan dan dakwah sesuai dengan masyarakat pada waktu itu. Seperti itu kan, kawan. Kemudian kurikulum pendidikan. Nah, kita merujuk kepada kurikulum pendidikan pada Madinah. Kurikulum di Madinah itu selain berisi tentang materi pengajaran berkaitan tentang akidah dan akhlak, juga pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslim, pendidikan kesejahteraan antara kaum muslim, pendidikan kesejahteraan sosial, keluarga, kerabat, pendidikan anak, sopan santun, akhlak, kepribadian, dan pendidikan pertahanan keamanan. Nah,
Nah, seperti itu. Itulah kurikulum di Madinah, memperluas dari kurikulum yang ada di Mekah tadi. Kemudian metode metode pendidikan. Nah, pada dasarnya metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan di Mekah. Nah, seperti itu. Di Mekah itu metode yang digunakan adalah sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini sesuai dengan salah satu ucapan beliau yang artinya mudahkanlah dan janganlah mudahkanlah dan jangan menyulitkannya. Yasiru wala yatu'assir. Gembirakanlah dan jangan menyedihkannya. Basyiru wala tunazziru. Sehingga dengan metode tersebut Rasulullah bisa mencetak kader pimpinan umat yang kompeten, yang gigih untuk memperjuangkan Islam sampai pelosok dunia. Nah, itu tadi. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Madinah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada namanya masjid. Nah, setelah hijrah ke Madinah, pendidikan kaum muslim berpusat kepada masjid. Masjid Quba merupakan masjid. Nah, masjid yang pertama kali itu disebut untuk di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dijadikan Nabi untuk institusi suatu pendidikan. Nah, semakin luasnya wilayah, maka semakin banyak pula masjid yang didirikan. Ada namanya Masjid Nabawi, ada namanya Masjidil Haram, Masjid Kufa, ada Masjid Basrah. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, yaitu kutab. Pada awalnya berupa ruang di rumah seorang guru, sejalan dengan meluasnya kekuasaan wilayah Islam. Pertama juga pemeluk Islam. Nah, kutab yang mengambil ruang di rumah guru merasa tidak mampu untuk menampung anak-anak bersekolah dan mendorong untuk mengambil tempat lain di sudut balik-balik masjid. Nah, seperti itu. Kutab adalah sejenis tempat yang mula-mula lahir di dunia Islam. Ada salah satu pendapat dari yaitu Goldzir dalam bukunya yaitu Sejarah Pendidikan Islam mengatakan bahwa kutab adalah tempat mengajarkan Al-Quran dan pokok-pokok agama Islam yang telah didirikan di masa permulaan. Nah. Kemudian ada namanya Al-Sufah, merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Sufa dapat dilihat sebagai sebuah sekolah karena kegiatan-kegiatan pengajaran dalam pembelajaran secara teruntut dan secara sistematis. Nah, itu ada namanya Al-Sufah. Berarti ada 3. Yang pertama masjid, kemudian kutab, sama Al-Sufah. Nah, seperti itu. Ini di Madinah. Kemudian ada materi pendidikan. Materi pendidikan ini tidak lepas dari yang ada di Mekah. Namun di Madinah ini lebih diperluas. Nah, kalau di Mekah itu yang terfokuskan kepada pengajaran tentang tauhid dan Al-Quran. Nah, sedangkan di Madinah yaitu memperluas materi yang telah diajarkan di Mekah dengan membuat hafalan, kemudian penulisan Al-Quran, tulisan baca Al-Quran, pematangan tauhid, dan semua itu semua ilmu sosial lainnya seperti politik, kewarganegaraan, persaudaraan, kesejahteraan sosial dan pendidikan anak dan hukum. Nah, seperti itu. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana sih sistem pola pengajaran di zaman Rasulullah. Kurang lebihnya sudah saya kupas dalam makalah saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya selaku pemateri atau memberikan materi, penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam materi saya, dalam menyampaikan materi saya terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan. Karena pada dasarnya kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya datang dari saya sendiri. Nah, seperti itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.